Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hukum tata negara dimanapun Anda berada, hari ini kembali kami coba mendiskusikan soal isu-isu hukum tata negara yang sedang masif diperbincangkan, baik oleh kalangan ahli hukum tata negara, pekerja hukum tata negara, bahkan lebih jauh pengrajin hukum tata negara itu sendiri. Oke. Dan kali ini saya akan coba berdiskusi. Mungkin tidak terlalu formal ya Mas, Tidak terlalu formal. kultural aja ya, mengalir Kultural seperti kita mengalir. diskusi di warung-warung kopi, di tempat-tempat makan. Betul. Menarik ini Mas, untuk kita bicarakan awal-awal ini, di mana kondisi demokrasi ini kan boleh dikatakan Sedang dipertanyakan. Atau orang-orang lagi di persimpangan jalan, mau lagi arah kemana? iya betul, kebingungan kan. Sehingga dengan kebingungan itu kita coba mulai nih Iya. membangun sebuah argumentasi agar bisa memilih jalan mana yang tepat kira-kiranya untuk Atau seenggaknya kita ngasih ke para pemirsa Apa? POV, ngasih point of view, ngasih Iya, pandangan bisa. kira-kira sekarang ini sedang di posisi apa, sehingga mereka dapat menilai secara objektif. gitu. betul. Apalagi secara tidak langsung kita juga ditemani oleh bapak-bapak bangsa ini. Betul. Belakang kita ini boleh diabsen dulu nggak ini? Ada Pak Jokowi, Raja Jawa, ada Pak Habibie, ada Bung Tomo, ada Soekarno, ada Bung Hatta. Seorang teknokrat, bapak proklamator, Ya, ini bapak koperasi ya. Bapak Koperasi Indonesia, Bung Tomo teriakan ini ketika di Surabaya ya. Surabaya, Bung Tomo. Kemudian ada Pak Jokowi, Pak yang Jokowi. sekarang menjadi isu hangat. Isu Seorang hangat. tokoh penting. dinobatkan Bangsa ini. sebagai raja, gitu kan? Raja Jawa. Raja Jawa. Walaupun saya juga sepakat. Sepakat. Jadi Mas Ayub, gini Mas Ayub, kita ngobrol aja ya. Kita bawa ke frame yang umum dulu. Betul. Gimana sebenarnya kondisi demokrasi Indonesia hari ini kalau Mas Ayub lihatnya dari kacamata, boleh di kacamata warga negara biasa ataupun hukum itu sendiri? Dari kacamata hukum, kacamata warga negara, Iya. ataupun kacamata intelektual mungkin kita bahas. Silakan monggo. Saya kemarin pernah baca suatu artikel menarik mengatakan Plato Plato ya, Plato. mengatakan bahwasanya demokrasi itu adalah suatu sistem yang bodoh, kata dia. Wis. Karena ibarat kapal, demokrasi itu jalan dipimpin oleh orang-orang bodoh dan bakal karam. Karena pasti sistem vote by vote dan lain sebagainya itu akan diisi oleh argumentasi yang bodoh. Tapi itu argumen menurut saya juga yang Plato itu yang jauh hari jauh kan ya. sesuai konteks hari ini. Konteks hari ini saya kira kemarin saya dengar pendapat, mungkin juga ntar Betul. bisa disampaikan juga oleh Mas Adit. Hmm. Ada yang menyampaikan apa sih yang penting dari demokrasi? Pertama, apakah demokrasi itu poin utamanya adalah kemerdekaan, kebebasan, dan itu adalah suatu sistem yang menjadi tujuan utama, Betul. output akhir ya daripada suatu bangsa. Atau yang kedua, ada yang berpendapat demokrasi itu hanya alat, hanya sarana yang output akhirnya adalah menuju kesejahteraan bagi masyarakat banyak. Nah ini Betul. gimana menurut? Iya, jadi kan begini kan Mas, kalau kita dudukkan persoalan itu, Ya. mendudukkan antara demokrasi yang pada prinsipnya dia hanya sebagai alat, artinya instrumen untuk mencapai kesejahteraan, Betul. atau yang kedua tadi disampaikan demokrasi itu mengandung makna yang agak Ini hal paling hal utama yang lah. utama, dan Betul. kemudian mesti rakyat itu bebas menentukan kehendaknya merdeka, sendiri kan. sehingga harus ada check and balances Iya, dan katanya, lain sebagainya. sistem kontrol Nah. yang baik, ada oposisi konteks hari ini. Iya, Seperti apa? dalam kan kita sepakat kan Betul. kalau desain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Betul. itu memuat tujuan kita bernegara. Betul. Tujuannya itu yang melindungi segenap bangsa Indonesia, mencerdaskan, Betul. mensejahterakan itu kan, kemudian ikut serta dalam ketertiban dunia kan. Betul. Nah, untuk mencapai itu kan bungkusnya itu sebenarnya kesejahteraan yang mau kita tuju itu. Betul. Tujuan itu tadi. Sehingga demokrasi ini dalam potret pemikiran saya, dia merupakan pilihan sistem sebagai instrumen untuk mencapai tujuan itu. Betul. Dengan cara apa? Ya satu, dibuatlah lembaga-lembaga formal misalkan, baik itu Sistem lembaga trias politika, suprastruktur maupun infrastruktur sebagai Betul. penyeimbang struktur ini kan. Nah, Nah, sehingga ya, yang saya pahami demokrasi dalam konteks hari ini sebenarnya demokrasi yang bagaimana caranya untuk mencapai tujuan yang ada di dalam Undang-Undang Dasar itu tentu dalam nuansa Pancasila juga kan. Pancasila, betul. Artinya demokrasi juga ada pakem pembatasnya ini. Betul. Enggak bebas sebebas-bebasnya seperti demokrasi barat kan. Oke, kita kasih konteks hari ini mungkin, Iya. Mas Adit ya.
konteks pilkada. Iya, konteks Langsung pilkada. saja menjurus kita Iya. kepada poin utama. Konteks Apa? pilkada. Kemarin ada isu kartelisasi partai politik, kartelisasi pemenangan suatu calon, di mana pihak pemenang, katakan saja Pak Prabowo dan Pak Jokowi, Iya. langsung formal nih, inti langsung ini, substansi langsung, Iya, yang itu memborong hampir semua daerah utama, DKJ, daerah khusus Jakarta, ada Banten juga, dan bahkan Lampung daerah saya itu berpotensi kota kosong, dan mereka mengatasnamakan efektivitas pembangunan, mengatasnamakan demokrasi hanya instrumen, hanya alat untuk mencapai kesejahteraan. Karena pada pokoknya untuk mencapai kesejahteraan itu butuh pembangunan yang akseleratif dan butuh pemerintahan yang efektif. Bagaimana pandangan Mas Adit tentang hal ini? Ya, kalau fenomena kotak kosong itu kan memang saya melihatnya akal-akalan politik saja kan, Mas. Betul. Maksudnya ada segelintir orang yang dalam tanda kutip nih ada sesuatu yang disembunyikan di dalam tubuh pemerintahan itu. Betul. Sehingga melalui tangan-tangannya itu memastikan orang-orang pilihannya untuk mengamankan Nah, agar itu betul. bocoran apa-apa yang disembunyikan itu tidak tersebar kemana-mana. Katakanlah kita Melalui pakai kotak kosong itu. kita pakai paradigma pemikiran yang disembunyikan ini hal-hal yang baik. Kita harus nuzul sama pemerintah. Nggak bisa yang disembunyikan itu yang Kita baik. coba kita di sini dulu bersepakat. Oke. Sehingga mereka menyampaikan tujuan kami membuat banyak kotak kosong agar yang terpilih itu orang-orang yang sesuai dengan kemauan kami untuk membangun bangsa, untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat secara luas. Iya. Sehingga kata mereka inilah demokrasi hanya instrumen, hanya alat. Nah, itu kan demokrasi yang ditafsirkan oleh penguasa, Betul. tidak ditafsirkan oleh rakyat. Betul. Rakyat menafsirkan ya demokrasi yang sesungguhnya ya demokrasi yang betul-betul rakyat yang menentukan. Iya. Oke, betul. Kalau misalnya pemerintah memastikan untuk mencapai kesejahteraan Iya. melalui penempatan orang pilihan mereka Di pilkada ntar, di pilkada nanti kan, Iya. pertanyaan mendasarnya siapa yang bisa menjamin pilihan pemerintah itu tepat bagi hati rakyat? Tidak ada yang bisa menjamin, Tidak tapi ada kan? pemerintah berdalih. Nah, bentar, dalil pemerintah itu dibongkar oleh putusan Mahkamah Konstitusi tentang Betul. threshold itu kan, Threshold. bahwasanya di dalam Undang-Undang 10 2016 tentang pemilu kada, kemudian beserta perubahannya Perpu Undang-Undang yang terbaru ini itu kan disebutkan dalam rangka mengatasi fenomena kotak kosong ini, Mahkamah Konstitusi kan dia membangun argumentasi keadilan yang demokratis. Ya. Artinya calon yang berasal dari partai politik itu mesti disejajarkan mekanisme prosesnya dengan perseorangan kan. Kalau di partai politik itu berapa? 20% 20% sampai dengan 25% kursi di DPR ya. Betul. Untuk partai politik yang ingin mencalonkan kepala daerah. Nah, itu kan diujikan kan. Betul. Untuk mengatasi kotak kosong, sehingga Mahkamah dalam putusannya itu itu mengeluarkan argumentasi. amar putusan yang pada prinsipnya dia ini memberikan jalan tengah lah, Betul, betul. memberikan norma pengaturan maksudnya kan lewat persentase yang disamakan dengan calon perseorangan gitu. Iya. Berarti kita kalau memandang pakai argumentasi Mahkamah Konstitusi, demokrasi menurut mereka itulah demokrasi yang harus ada oposisi, harus ada check and balances, dan harus ada pilihan bebas bagi masyarakat dalam setiap pemilu ataupun pemilu kada. Tapi dengan catatan satu, dia tidak boleh keluar dalam pakem konstitusi itu. Mahkamah Konstitusi. Iya, dia tidak boleh menyimpang dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar itu. Tapi saya coba sekali lagi menerjemahkan mungkin ya pemikiran boleh, Presiden Jokowi dan Presiden Prabowo dalam hal ini. Dia mengatakan pemerintah harus efektif, kita gabung semua orang, kita himpun kekuatan dan lain sebagainya. Kita bangun bangsa bersama-sama. Secara historis rupanya Mas Adit, negara-negara yang secara ekonomi sangat maju dengan cepat itu adalah negara-negara yang kecenderungannya tidak demokratis. Katakanlah Jepang. Ada partai di sana berkuasa hampir 40 tahun. Iya. Korea Selatan. Dengan sistem komunisnya kan? Enggak. Korea. Korea. Oke. Tapi dia emang ada partai yang mendominasi sehingga dia mengatakan ini membentuk pemerintahan yang efektif. Sekarang ada Cina, ada Vietnam dengan konsep one political party. Sehingga mungkin itu, artinya saya mencoba
memberikan argumentasi mungkin itu yang pemerintah inginkan, mengapa dia melakukan konsep kartelisasi partai politik dalam konteks pemilu Tapi kada ya, saat ini. Seperti itu. negara Tapi ya ini lagi-lagi ya. pilihan demokrasi. Tapi kalau kita lihat apa ya, cara Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan kesejahteraan itu, ya kalau dibangun apa, kan dia tidak mencontohkan seperti yang panjenengan bilang itu. Mencontohkan Malah dia mencontohkan, dia membangun Indonesia ini melalui keluarganya. Terlalu Betul. sempit kalau membangun Indonesia ini melalui keluarga. keluarganya. Karena Indonesia ini kan beragam. Betul. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Jawa, Kalimantan, Papua, dan lain sebagainya. Kalau hanya dibangun dalam skup keluarga yang terbatas, Ya. apakah mungkin kesejahteraan yang merata itu akan tercipta? Kan tidak juga kan? Jadi pada konklusinya demokrasi sedang di persimpangan jalan. Iya. Pilkada ini mungkin akan menentukan kira-kira ya masyarakat pengennya sistem demokrasi yang ikut kemauan pemerintah diterjemahkan oleh sistem kartelisasi partai politik dan lain sebagainya, Iya. atau pengen ada instrumen kontrol, instrumen check and balances dengan tidak memilih calon yang dijagokan oleh pemerintah ataupun pemerintah Prabowo nanti. Iya. Seperti itu. Saya sepakat sampai di situ ya Mas Saib. Tapi yang jelas setelah saya lihat begitu banyak polemik yang melanda Indonesia, sebenarnya perbaikannya itu kan mulai dari kesadaran pribadi setiap individu itu sendiri kan. Baik itu kesadaran kita sebagai warga negara maupun kesadaran pemerintah yang diberikan tugas dan kewajiban untuk mensejahterakan rakyat. Nah, dua ini tidak ketemu sekarang. Belum ketemu ya. Belum ketemu kan, sehingga orang pada saat ini ya gontok-gontokan. Gontok-gontokan. Dan orang mulai berdebat, Iya. mulai melakukan reinterpretasi terhadap demokrasi. Iya, terhadap demokrasi. Dan bahkan demo kemarin itu mungkin perwujudan rakyat marah ya, oleh pemerintah yang semena-mena, betul. oleh pemerintah yang ingin berkuasa penuh Nah, dan lain sebagainya. tapi begini juga diluruskan kepada teman-teman sekalian. Demonstrasi itu adalah amanat konstitusi. Betul. Salah satu penghormatan terhadap negara hukum itu demonstrasi, Mas. Iya. Harus ada. Kenapa begitu? Karena ruang itu telah disediakan dalam Undang-Undang Dasar. Kalau nggak salah saya, ada pasal 28I ayat 1 itu. Ya. Bunyinya begini. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi Ya. dalam keadaan apapun. Betul, betul. Dalam konteks hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, itu kan hak demonstrasi, Ya. mengungkapkan pikiran dan hati nuraninya. Dia tidak boleh dikurangi, apalagi disiksa, dipukul oleh Ya. polisi kan. Undeliverable right. Iya, itu dia. Jadi kepada polisi jangan sekali-kali mengatakan bahwasanya demonstrasi itu salah satu bentuk penyimpangan. Tidak, itulah bentuk penghormatan terhadap negara hukum Indonesia. Oke, Gitu. mungkin terakhir dari Mas Adit. Terakhir Kesimpulan? itu tadi kesimpulannya, Mas. Oke, sekian. Kesimpulan dari Mas Said lagi. Dari aku, di depan kita ada pilkada. Bagus. Saatnya kita memilih dengan hati nurani. Jangan mau diprovokasi, jangan mau diatur-atur, dan jangan mau suaranya dibeli oleh uang. Oh. Jangan mau dibeli oleh janji-janji palsu. Pilihlah yang terbaik dari yang ada. Mantap. Mungkin itu sahabat konstitusi, sahabat hukum tata negara, pengrajin pekerja hukum tata negara. Kita akan ketemu lagi dengan nuansa diskusi yang baru mungkin. Tetapi untuk hari ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Karena Bung Karno dan Bung Hatta sudah berbisik dari belakang ini. Sudah kelamaan ini. Sudah kelamaan kan. Durasinya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu dia. Kayaknya kalau sistem debat